Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang melimpahkan sehingga kita selalu sehat, selalu senang sampai detik ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan apa tujuan pembuatan video saya. Semoga teman-teman sampai akhir presentasi bisa paham maksud dan tujuan saya membuat video ini. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya adalah Rio Fatur Rahman dengan NIK 41821120024. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar saya dengan mata kuliah User Interface, User Experience, UI UX Lab dengan dosen Ibu Nur Ani. Oke, kita langsung saja. Berikutnya, di antara tugas besar tersebut ada beberapa pertanyaan ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan dari UI UX, berikan gambaran contoh penerapannya dalam kegiatan pengembangan sistem atau aplikasi. Di sini sendiri UI UX interface merupakan suatu tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Kalian bisa lihat ya, di sini user interface ini adalah tampilan yang langsung dilihat oleh user. Misalkan apakah tampilannya sendiri menarik atau enggak ya. Berikutnya UX, user experience. Ya, dari dasar katanya saja sudah kalian pahami ya. Di sini bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem atau jasa. Anggap experience kita menggunakan handphone atau laptop atau seperti aplikasi-aplikasi yang pernah ada. Apakah dari kedua kesimpulan tersebut memiliki perbedaan ya dari UI dan UX tersebut. Di sini bisa dilihat UI sendiri lebih ke desain visual, desain grafis, warna, animasi, tata letak, mockup ya. Di sini UI itu bertujuannya untuk menyajikan desain visual yang user lihat. Gitu. Di sini ada tata letaknya juga, apakah menunya di sebelah mana. Gitu. Itu adalah tujuan dari UI sendiri. Mockup sendiri di sini adalah seperti desain-desainnya ya, desain-desain contoh per halamannya gitu. Kemudian tujuan dari UX yang di sini adalah desain interaksi dari yang disajikan aplikasi atau perangkat atau jasa. Di sini kita harus tahu gitu UX itu untuk desain interaksinya kepada usernya. Apakah si desain tersebut dapat digunakan dengan mudah dengan oleh user tersebut. Wireframe atau kerangka desain itu adalah ciri khasnya UX ya. Di sini juga ada riset pengguna. Kenapa UX ini ada riset pengguna? Karena memang UX ini menitik beratkan ke
hasil dari opini si pengguna gitu. Apakah si pengguna ini bisa menggunakannya dengan mudah atau dengan sulit. Di sini ada alur dan skenario. Di UX ini biasanya ada pengetesan sesuai alur ya. Misalkan apakah aplikasi ini menu-menunya mudah dipahami user atau enggak gitu. Oke, lanjut. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya penerapan dan best practice UI UX. Ya, kalian bisa lihat penerapannya kita harus mengetahui ya apakah misalnya ini contohnya menggunakan berbasis mobile ya, ada Apple, ada Android, ada Windows. Kita sendiri harus mengetahui apa yang akan kita uji secara UI atau secara UX-nya. Nah, di sini penerapan dan best practice-nya, contoh umumnya, teman-teman ini bisa lihat dan bisa temukan gitu di kesehariannya. Di sini ada Google dengan Yahoo, dua produk yang berbeda, dan di sini memiliki UI yang berbeda, UI user experience yang berbeda. Ya, contoh-contohnya dari Google dan Yahoo itu memiliki konsep minimal interface, ya. Mudah digunakan, memiliki konsisten warna, layout yang mudah digunakan. Tapi ya tetap di sini kita bisa lihat perbedaan antara Google dan Yahoo. Gojek, Grab hampir sama, di sini memiliki animasi-animasi yang berbeda gitu. Kita bisa lihat di sini ada tampilan-tampilan desainnya gitu. Terus mana yang menurut Anda mudah digunakan? Di sini ada Tokopedia dan Lazada. Tokopedia dan Lazada ini juga memiliki gambar yang interaktif ya. Misalkan kan ini e-commerce ya, menjual barang-barang gitu. Aplikasi yang menjual barang-barang. Di sini kita harus tahu apakah detail dari produknya bisa kita lihat, apakah mudah kita membeli atau berjualan di situ. Gitu. Di situ juga memiliki logo yang unik-unik ya. Ini kita melihat logonya saja bisa tahu gitu. Ini adalah Tokopedia, ini adalah Lazada. Di sini juga kita harus mengetahui apakah aplikasi ini cepat dan tidak ada gangguan sama sekali. Itulah di situ gunanya UI dan UX. Kesimpulannya UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Ya, berikut adalah kesimpulannya ya teman-teman. Jadi dari penjelasan yang tadi teman-teman sudah bisa mendapat kesimpulan ya. UI UX ini sangat penting sekali ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebagai user research diharapkan mampu membuat perencanaan dalam merancang UI UX. Tahap apa saja yang harus dilakukan untuk mendapat menghasilkan rancangan UI UX yang sesuai dengan harapan pengguna. Di sini tahapan apa aja saya menentukan define the problem gitu ya. Harus mengetahui dulu problemnya gitu ya. Tanyakan pertanyaan seputar proyek. Cari tahu tujuan dari pembuatan desain ini, value apa yang akan didapat dari user. Jadi kita harus tahu ya, kita bertujuannya membuat apa. Apakah ini hanya untuk pengiriman barang atau untuk jual beli barang gitu, atau misalkan hanya untuk media sosial gitu. Kita harus tahu sendiri apa tujuannya. Nah, dari tujuan itu kita bisa melakukan pertanyaan umum ya, yang bisa kita tanyakan kepada user. Apa tujuan utama bisnisnya, apa permasalahan apa yang mau diselesaikan dari produk ini. Misalkan bisa membantu kita, misalkan untuk pengiriman barang kan dia
menyelesaikan masalah untuk bagaimana kita cara mengirimkan barang itu ya. Dari aplikasi yang kita buat, kita bisa mempermudah user. Apa yang mau dicapai, misalkan apa gitu yang aplikasi ini untuk dicapai sebagai usernya itu kan. Terus apa masalah utamanya, metrik apa yang akan dicapai, kemudian mengapa memutuskan membuat produk ini ya. Itu sangat penting. Setelah tadi kita lihat define the problem-nya, kita juga harus memiliki atau rancangan yang sesuai, yaitu user research. Tahapan user research. Di sini setiap produk yang sukses dibuat dengan berfokus pada user produk tersebut. Pada tahapan ini kita harus paham bahwa yang memotivasi dalam pembuatan desain produk adalah user. Siapa user kita? Biasanya kita mengetahui informasi user dari klien, tapi mengetahui secara langsung dari user itu lebih baik ya. Karena bila dari klien itu biasanya tidak sesuai, tidak tepat sasaran ya. Kalau kita mengetahuinya dari user langsung, tujuannya kita akan lebih cepat selesai dan akan tepat sasaran. Di sini pertanyaan yang bisa digali kepada user ya, mengapa kamu menggunakan tools atau promo produk ini? Bagaimana keseharian Anda? Di sini kita bisa tahu gitu. Ingin menggunakan tools apa gitu yang mudah digunakan usernya. Misalkan dia mudah menggunakan produk Android, atau kita secara Windows gitu dia lebih mudah menggunakan Windows 10 gitu. Nah, di situ kita harus tanyakan kepada usernya langsung. Terus kesehariannya itu bagaimana kesehariannya, apa kesulitan terbesarnya. Misalkan dia kesulitannya tidak mau warna-warna yang cerah gitu. Tapi di sini kita juga bisa menentukan warna, bentuk gitu kepada usernya langsung. Solusi apa yang mudah yang sudah dicoba untuk menyelesaikan masalah itu? Solusi apa? Nah, terus bagaimana Anda menemukan produk itu? Apa yang membuat Anda memilih produk? Harus ditanyakan langsung pada usernya ya. Oke, lanjut untuk nomor 3, apa yang dimaksud dengan wireframe? Mengapa wireframe diperlukan dalam melakukan pengujian usability? Wireframe di sini adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi ya. Pembuatan wireframe biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Kenapa wireframe diperlukan dalam ujian usability testing? Karena dengan wireframe, tim desain dan pengembang aplikasi dapat mengetahui isu-isu kemungkinan akan timbul pada saat penggunaan aplikasi tersebut dan dapat segera memperbaikinya. Jadi dari sini kan kalian udah memiliki gambaran ya. Wireframe di sini itu sebagai kerangka. Dari kerangka tersebut kita bisa mengetahui saat pembuatannya gitu. Oh, dari halaman login ini ternyata ada kesulitan gitu, atau enggak ada kurang cocok di halaman profile atau di halaman menu. Nanti tim yang mendesain ini akan, dan tim pengembang sendiri juga bakal memudahkan gitu untuk mengembangkan dan memperbaikinya. Kemudian di nomor 4 ya, jelaskan cara kerja A/B testing dan mengapa A/B testing perlu dilakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tes A/B testing. A/B testing adalah eksperimen yang menguji perubahan conversion rate antara beberapa variasi dalam website. Sebagai contoh, kamu dapat mengubah isi dari text box dalam sebuah website, mengganti gambar website, atau memotong sebuah halaman menjadi setengahnya.
Nah, di sini kita bisa tahu ya tujuan dari A/B testing ini ya, untuk mengetahui kualitas dan fungsi produk aplikasi yang dibuat. Biasanya tidak hanya website ya, mobile juga bisa. Nah, dengan A/B testing ini kita bisa menentukan keputusan apakah versi lama atau versi baru gitu yang akan digunakan. Dan di sini juga menentukan user-user yang akan di testingnya ya secara objektif. Ya. Nah, oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 5, salah satu langkah pertama dalam usability testing adalah membuat perencanaan pengujian, test plan. Di mana tujuan dari pembuatan test plan ini adalah untuk mendokumentasikan apa yang akan dilakukan. Elemen apa saja yang harus ada dalam perencanaan sebuah pengujian kebergunaan aplikasi sistem. Di sini elemen-elemennya akan saya terangkan, yaitu lingkup ya, ruang lingkup. Menentukan apa saja yang akan diuji, menentukan berapa banyak produk yang akan dilakukan pengujian. Misalkan dari ada 3 produk atau 5 produk, kita akan harus menentukan agar tidak keluar dari skop lingkup ini. Tujuannya adalah identifikasi masalah. Test plan ini adalah bertujuan mencari tahu masalahnya, produk mana yang kurang, atau di mana yang harus diperbaiki. Di situ maka lanjutannya adalah jadwal dan lokasi. Kita harus menentukan kapan dan di mana akan melakukan tesnya. Sesi, menentukan batasan sesi. Misalkan kita melakukan tes ini hanya dalam 1 jam. Sesi pertama 10 menit untuk bagian profilnya, atau bagian loginnya, atau bagian pengisian data apa gitu. Nah, di sini juga menentukan peralatan apa yang digunakan. Misalkan kita mengetes desktop, menggunakan desktop atau menggunakan ponsel, laptop. Di sini kita juga lanjutannya menggunakan peserta ya. Elemennya peserta, menentukan jumlah peserta yang akan diuji. Mungkin kita menentukan apakah dia kalangan muda atau udah ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan direkrut gitu. Itu juga bisa bertujuan untuk targetnya ya, target pasar dan target aplikasinya. Skenario ya, di sini kita harus menentukan jumlah dan jenis yang termasuk dalam pengujian. Kita harus mengetahui skenario apa aja gitu yang akan diuji. Metrik subjektif di sini menyertakan pertanyaan sebelum sesi. Jadi di sini tuh secara subjek kita harus menanyakan kepada peserta sebelum sesi, terus setelah skenario tugasnya selesai, bagaimana kita harus menanyakan kemudahan dan kepuasan peserta tersebut. Maka di situ juga ada matriks kuantitatif. Di situ kita tunjukkan data kuantitatif yang sudah diukur dalam pengujian ya. Berapa yang berhasil, berapa yang salah gitu. Di situ kita bisa tahu. Kemudian peran ya, menyertakan draft peserta. Nah, di sini kita harus menyertakan juga draft pesertanya biar hasil tes plan-nya itu baik ya. Oke, sekian dari video yang saya buat. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas besar 1 UI UX ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk yang menyaksikan video ini. Ya, akhir saya izin membuka masker. Ya. Untuk yang terakhir, saya ucapkan minal aidin wal faizin ya. Selamat berpuasa buat semuanya. Semangat terus, jangan bolong-bolong puasanya ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.